Iya, shalom, selamat malam buat semua yang sudah setia mengikuti Mesbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan, dan tetap luar biasa. Mari kita terus mau mencari Tuhan di hari-hari terakhir ini, terutama untuk semakin menyiapkan hidup kita menjadi mempelai-mempelai yang layak, supaya ketika Tuhan datang kali yang kedua, kita di dalam keadaan yang kudus dan tidak bercacat. Mari kita menyiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya mau menyapa untuk semua yang sudah bergabung malam hari ini, dari Sabang sampai Merauke, juga yang dari luar negeri. Shalom. Saya percaya bahwa kita tetap setia dan tetap mau mencari Tuhan. Apapun keadaan kita, hadirat Tuhan adalah kekuatan kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini, biar anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Hadirat Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau, untuk mencari hadirat-Mu Bapa, karena di dalam Engkau ada kekuatan. Kami mau terus memandang wajah-Mu Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Keadaan di sekeliling kami boleh berubah, tapi kami tidak akan pernah berubah, mau setia kepada Engkau, karena Engkau juga Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau terus memuji menyembah Engkau, membawa seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Lebih lagi saudara, katakan memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup.
kebesaran-Mu Tuhan dalam hidup kami, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, oh sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami mau memandang wajah-Mu Tuhan. Kami mau mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, bawa kami dekat padamu. Haleluya. Memandang wajah-Mu, menyakiti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Kami bawa sembah kami, oh sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Bawa kami Tuhan untuk terus mengejar jalan-jalan-Mu dalam hidup kami, mengenal Engkau, memandang wajah-Mu Tuhan, bahkan menikmati segala kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami Tuhan, karena kami tahu hadirat-Mu yang memulihkan kami. Kami percaya Tuhan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Kami tidak ingin jauh dari Tuhan, kami tidak ingin Tuhan berpaling dari Engkau, kami tidak ingin menjauh dari hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu senantiasa Tuhan hadirat-Mu yang memulihkan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Bawa kami terus Bapa, bawa kami terus Tuhan, hidup dekat dengan Engkau, mengejar hadir-Mu, mengejar hadirat-Mu dalam hidup kami yang membawa pemulihan bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kesembuhan bagiku, hadirat-Mu
Lebih lagi mari angkat tanganmu, angkat hatimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Biar musik saja. Mengapa kita harus mengejar hadirat Tuhan? Mengapa kita harus berjumpa dan tinggal dalam hadirat Tuhan? Karena hadirat Tuhanlah yang membawa kesembuhan bagi jiwa kita. Karena hadirat Tuhanlah yang akan menyembuhkan hati dan perasaan kita. Karena hadirat Tuhanlah yang akan menyembuhkan semua sakit dalam rohani kita. Hadirat Tuhanlah yang akan melepaskan kita dari segala ikatan dosa. Hadirat Tuhanlah yang akan memberi kuasa kemenangan bagi setiap kita. Mari kita mau berkata hari-hari ini, Tuhan, bahwa kami terus hidup melekat dalam hadirat-Mu, dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang terus menghormati hadirat Tuhan dalam hidup ini, menghormati Tuhan dalam hidup kami. Karena kami percaya ketika kami ada dalam hadirat Tuhan, dosa kami Tuhan dilepaskan. Semua ikatan-ikatan yang masih melekat dalam hidup kami, hadirat-Mu yang akan melepaskan dan memulihkan. Kami tahu ketika ada dalam hadirat Tuhan, maka kesembuhan demi kesembuhan terjadi atas hidup kami, atas ekonomi keluarga kami. Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Mari dengan lebih sungguh lagi dengan iman kita mau berkata, hormati hadirat Tuhan malam hari ini. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Imani saudara, engkau yang sedang terikat, katakan, kami percaya hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus, hadirat-Mu yang melepaskan kami, hadirat-Mu yang menyembuhkan kami. Bahkan hari-hari ini Tuhan, setiap yang sakit boleh mempercayai hadirat-Mu Tuhan. Amin, amin. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kami tahu Tuhan, saat kami mencari hadirat-Mu Tuhan, saat kami merindukan kehadiran-Mu, maka Tuhan hadir di tengah kami. Engkau hadir Tuhan ketika umat-Mu berseru memanggil nama-Mu. Engkau hadir dengan kuasa-Mu saat kami sungguh-sungguh berserah Tuhan. Saat kami rindu berjumpa dengan Engkau, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan melakukan segala perkara atas hidup kami. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Amin. Terjadi di kami yakin Tuhan, oh Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas.
kuasa-Mu Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kami yakin Tuhan. Mari saudara, engkau yang sedang mengharapkan Tuhan hari-hari ini, katakan dengan imanmu, aku yakin Tuhan Engkau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tidak terbatas dalam hidup kami. Kami percaya, kami yakin Engkau nyata di sini, di rumah kami, di hidup kami. Yes Lord, kemenangan terjadi, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kami yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari angkat tanganmu saudara. Ku yakin Kau hadir di Kami yakin Tuhan, saat kami berseru Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas. Kuasa yang sanggup melakukan segala sesuatu atas hidup kami. Kami yakin Engkau Tuhan yang nyata. Engkau Tuhan yang nyata bermanifestasi dalam hidup kami. Lebih lagi saudara katakan, kami yakin Tuhan Engkau hadir di tengah kami malam hari ini. Kami dapat merasakan kuasa yang tidak terbatas itu dalam hidup kami. Yes Lord, Engkau nyata dalam hidup kami Tuhan. Kemenangan demi kemenangan. Mari sekali lagi dengan penuh kesungguhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Bapa yang baik yang tidak memberikan batu kepada anak-anak yang meminta roti. Engkau Tuhan yang baik tidak beri ular kepada anak-anak-Mu yang meminta ikan. Dan malam hari ini setiap kami merendahkan hati berseru kepadamu ya Tuhan. Berseru kepada anugerah-Mu ya Bapa. Berseru kepada kuasa-Mu ya Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang terus memberikan kami kekuatan, kemenangan, kemuliaan di hari-hari terakhir ini. Bagi setiap orang-orang yang rindu terus hidup menyenangkan hati-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami percaya Engkau nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, mujizat-Mu nyata bagi yang mengasihi-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa.
Kami rindu Tuhan untuk lebih mengerti lagi kebenaran firman-Mu hari-hari ini. Bukan hanya mengejar mujizat-Mu, bukan hanya mengejar pertolongan-Mu. Lebih dari semua itu, kami rindu mengerti hati Tuhan untuk boleh hidup menyenangkan Engkau. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Roh Kudus yang menerjemahkan setiap firman yang akan kami baca. Tanpa pengurapan-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Roh Kudus urapi setiap kami yang mendengar malam ini dimanapun berada. Biarlah kami boleh setia Tuhan untuk terus mengerti isi hati Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin. 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 Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Selamat bergabung buat yang baru datang, yang baru bergabung mungkin dari pulang kerja. Tetap setia dan tetap percaya Tuhan menjadi pelindungan bagi kita. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan hari ini yang terambil dari Mazmur 108 ya. Firman Tuhan terambil malam hari ini dari Mazmur 108 ya. Mazmur ini tema utamanya adalah kemenangan karena kekuatan dari Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita bisa melakukan lebih banyak dari apa yang kita kira dan kita bayangkan ya. Jadi kemenangan itu hanya datang dari Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan sebab orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati Tuhan. Penulisnya adalah Daud, ya judulnya di perikop adalah syukur dan doa. Mazmur 108 ya, syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Ayat yang kedua di sana dikatakan hatiku siap ya. Ya Allah, ya hatiku siap ya Allah. Ya, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Saudara, ketika kita ini mau sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika kita ini mau sungguh-sungguh menghadap ke pelataran Tuhan, ketika kita mau menyanyikan syukur, ketika kita mau datang menghadap Tuhan, maka mari yang terutama, yang nomor satu harus kita lakukan adalah mempersiapkan hati. Daud berkata hari ini ya, hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Ya, sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari kita siapkan hati kita. Firman ini berkata, hatiku siap ya Tuhan ya. Mengapa kita perlu mempersiapkan hati kita saudara? Sekali lagi kemarin dan yang beberapa waktu lalu kita sudah belajar, Tuhan itu Tuhan yang melihat hati. Mengapa kita perlu mempersiapkan hati kita? Karena semua yang kita lakukan tanpa didasari oleh hati yang tulus dan murni, maka itu tidak akan berkenan pada Tuhan. Doa-doa kita tidak terjawab. Ya, pujian penyembahan kita tidak menjadi dupa yang harum. Kenapa? Karena di dalam hati ada sesuatu yang tidak beres. Ya, sebelum kita menghadap Tuhan, sebelum kita menaikkan pujian, bereskan dulu hati. Ya, Daud berkata, hatiku siap. Ya, perlu saudara hari-hari ini kita terus menjaga hati kita. Kenapa? Alkitab berkata hati itu sumber kehidupan. Kalau hati kita murni, maka yang terpancar dari dalam diri kita ini adalah murni. Tapi kalau hati kita penuh kepahitan, kebusukan, iri hati, maka hidup kita juga akan memancarkan sesuatu yang tidak enak. Makanya banyak orang berkata gini, Bu, itu ya, mama saya tiap hari loh dengerin khotbah ibu, tapi kata-katanya kutuk terus yang keluar dari mulutnya. Itu ya Bu, suami saya padahal tiap hari loh ikut firman loh, tapi heran tidak berubah Bu. Ya, ada yang bilang itu ya Bu, istri saya tiap hari dengerin khotbah, tapi saya bingung tiap hari marah. Kenapa ini bisa terjadi? Bahkan ada orang yang berkata itu pelayanan loh Bu, pendeta loh Bu, tapi di rumah Bu ya kata-katanya makian, kebun binatang semua keluar. Sama suami, anak-anak tiap hari ribut, kata-kata makian yang keluar. Kenapa bisa terjadi? Karena hatimu tuh jahat. Karena hatimu itu tidak tulus. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, periksa dulu hati. Kenapa? Orang yang mengejar kemurnian hati, orang yang mengejar ketulusan hati, itu sudah pasti yang ada di luar itu semuanya juga murni dan tulus. Kenapa? Hati itu gak bisa dilihat orang.
Ya, kenapa Tuhan tertarik dengan yang di hati? Karena hati itu orang tidak bisa lihat, hanya kita dengan Tuhan yang tahu. Kalau semua yang ada di luar itu bisa kemunafikan, kecantikan sekarang bisa dipoles ya. Coba tuh saudara ya, satu kali saya ketemu sama anak sekolah Alkitab, saya tanya, kamu kalau mau cari jodoh pilih yang mukanya cantik, hatinya jelek, atau yang hatinya cantik, mukanya jelek? Ya, dia bilang pilih yang hatinya cantik aja, Bu. Kenapa? Ya kalau mukanya jelek juga kan bahaya. Muka kan bisa dioperasi, Bu, tapi hati itu tidak. Iya, ya sekarang sudah banyak orang bisa operasi hidung, yang pesek dijadikan mancung, ya bisa operasi dagu. Cuma hati-hati, jangan terlalu banyak operasi-operasi. Nanti kalau Tuhan datang, malaikat tidak kenal kau. Ya begitu sudah memasuk pintu surga, ini siapa? Ya ini Mince. Lah kok begini mukanya, dulu waktu dicipta tidak begini. Hati-hati saudara ya. Jadi kita hidup itu apa adanya. Kenapa Tuhan melihat hati? Karena hati itu tidak ada yang tahu ya, hanya kita dengan Tuhan. Tetapi kalau yang di luar bisa dipoles. Ya kita ketemu orang senyum mukanya, aduh orang lihat manis sekali senyumnya, padahal di hati nih, lihat kau itu iri hati, benci ya, makanya hidupmu nggak diberkati. Mari kita jaga hati kita ya. Akan ada banyak persoalan, tantangan, peristiwa yang bikin hati tercemar. Tapi tugas kita lah. Makanya ada banyak ibu-ibu yang konseling, Bu, bagaimana saya harus menghadapi suami saya? Nomor satu, ibu jaga hati. Ya, tapi suami saya itu terlalu menyakitkan. Ingat, Bu, jaga hatimu. Ya, dengan segala kewaspadaan. Siapa yang bisa menjaga hati kita? Ya, kita sendiri dengan Tuhan. Nggak ada orang lain, nggak ada psikolog hebat, tidak ada dokter hebat, tidak ada pendeta hebat yang bisa membuat hatimu itu tahir. Hanya Engkau dan Tuhan lah. Ketika engkau mau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, lihat hatiku Tuhan ya. Apakah aku ini berkenan kepada Tuhan? Ya, hati itu adalah sumber kehidupan. Daud sangat mengerti ini. Kenapa Daud menjadi seorang yang berkenan di mata Tuhan? Dari seorang gembala kambing domba diangkat menjadi raja. Tidak punya pendidikan militer, tidak ikut menjadi prajurit. Tapi ketika Tuhan berkenan atas seseorang, dia bisa angkat seseorang, saudara. Sekalipun engkau tidak punya latar belakang apa-apa, tapi tangan Tuhan itu sanggup. Ya, ketika dia melihat hatimu, ketika dia berkenan terhadap hidupmu. Ya, kenapa Daud itu berkenan? Karena dia selalu berkata, hatiku siap ya Allah. Ya, hati kita siap itu dalam hal apa? Waktu kita mau menghadap Tuhan, menaikkan pujian, jangan ada kepahitan, jangan ada iri hati, jangan ada kekecewaan. Bereskan dulu. Yesus berkata, kalau engkau ingin datang ke rumah Tuhan mempersembahkan korban, entah korban uang, entah korban pujian, entah korban penyembahanmu, kata Yesus, ingatlah terlebih dahulu apa yang ada di hatimu tentang saudaramu. Kalau engkau punya kepahitan, amarah terhadap saudaramu, Yesus bilang apa? Tinggalkan persembahan itu di situ. Engkau pulang dulu, bereskan hatimu dengan saudaramu, itu baru engkau bisa datang kembali mempersembahkan korban. Supaya apa? Itulah persembahan yang berkenan dan layak di hati Tuhan. Saudara, jaga hati kita. Ya, biar hati kita terus siap di hadapan Tuhan. Daud berkata, hatiku siap ya Allah ya. Hatiku siap, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku. Hari-hari ini ada begitu banyak orang yang jiwanya tertekan. Ya, ada kemarin bapak yang telepon saya, ibu kenapa ya tiap hari ini dada saya ini, jantung saya berdebar-debar, Bu. Ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran. Saya bilang itu datang dari jiwa. Makanya bapak jagalah hati dan jiwamu di hadapan Tuhan. Ya, dalam jiwa manusia itu ada pikiran, perasaan dan kehendak. Tapi kalau hati kita murni di hadapan Tuhan, kalau jiwa kita bersih di hadapan Tuhan, maka saya percaya ya, semua tubuh kita ini juga pasti akan tenang. Ya, karena firman Tuhan berkata, ketika hatiku percaya, jiwaku bersorak, maka tubuhku diam dengan tentram. Ya, waktu hati percaya, jiwa bersorak, tubuh diam dengan tentram. Tidak ada orang lain, saya bilang, Pak, tidak ada orang lain yang bisa mengendalikan hati dan jiwa Bapak, hanya Bapak sendirilah dengan Tuhan. Ya, bangun. Ya, Daud berkata, bangunlah hai jiwaku. Ya, bangun hai jiwaku. Ayat yang ketiga di sini dikatakan,
Ya, Daud berkata, bangunlah hai gambus, bangunlah kecapi, aku mau membangunkan fajar. Ya, mari kita mau memuji-muji Tuhan. Memakai alat musik itu bukan doktrin satu gereja. Menyembah Tuhan, oh dia pakai musik, gereja saya enggak, itu bukan firman Tuhan, itu bukan doktrin manusia ya, tetapi doktrin itu adalah firman Tuhan. Ya, itu bukan buatan manusia, tetapi itu adalah firman Tuhan. Dengan gambus kecapi kita mau memuji-muji Tuhan. Ayat yang keempat, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku mau bermazmur bagimu. Daud berkata, aku mau bersyukur. Biarlah terus ucapan syukur ada dari mulut kita apapun keadaan kita. Mari terus bersyukur. Orang yang hatinya bersih itu terus selalu ada ucapan syukur dari hati dan mulutnya. Orang yang hatinya bersih, yang mulutnya bersih, hatinya bersih, lalu kelakuannya bersih, itu selalu akan ada pujian kepada Tuhan, saudara ya. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Tidak ada cara lain. Makanya saya suka bilang, kalau ada yang takut, cemas, gelisah hari-hari ini, saya bilang, itu ibu, bapak, engkau kurang memuji-muji Tuhan. Coba tiap hari nyanyi. Ketika mulai datang pikiran, tekanan, lawan dengan pujian. Nyanyi, naikkan syukur. Ya, saya itu sering, saudara, mau di dapur, di kamar mandi, tiba-tiba kalau ada pergumulan, iblis datang dalam pikiran saya langsung nyanyi, saudara. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Ketika kita terus menaikkan pujian, maka hati kita kudus, hati kita tulus, dan jiwa kita bersorak, maka tubuh kita itu sehat. Makanya Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Alkitab itu tidak pernah bohong. Hati yang gembira itu obat yang manjur, itu benar, saudara. Waktu hati kita gembira, tubuh kita ini sehat. Jadi buat oma-oma, opa-opa, ya tante, om, hari ini kita semua yang mendengarkan ini, hari-hari ini banyak-banyaklah memuji, menyembah Tuhan. Hanya itu tempat dan hanya itu kekuatan kita. Memuji, menyembah Tuhan. Ya, menaikkan mazmur pujian bagi Tuhan. Itu kekuatan kita hari-hari ini. Tidak ada yang lain. Ya, lawan kekhawatiran, lawan kecemasan, ketakutan dengan apa? Pujian, penyembahan kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu baik. Ayat yang kelima berkata, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Kita sudah belajar selalu, saudara, kasih setia Tuhan itu besar. Kemarin ada yang tanya sama saya, Bu, Ibu bilang katanya kemarin baca ya di Mesbah Doa Malam, ya kasih setia Tuhan itu tetap selama-lamanya. Sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap mengasihi. Berarti orang bisa dong, Bu, berbuat dosa terus ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kasih setia Tuhan tuh gak pernah berubah atas kita. Tapi kitalah yang berubah terhadap Tuhan. Nah, kalau kita hidup terus di dalam dosa, ya akan datang malapetaka. Kenapa? Karena kita yang menjauh dari kasih Tuhan. Kalau kita menjauh dari kasih Tuhan, maka yang ada ya kutuk, saudara. Ya, kadang-kadang orang tuh salah menafsirkan. Kan Ibu bilang kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya, Bu. Berarti kan kalau saya berbuat dosa, Tuhan tetap mengasihi, Tuhan tetap enggak, saudara. Ya, jangan bermain-main. Ya, Alkitab berkata Tuhan tidak pernah mengingkari dirinya. Bahkan Dia berkata, sekali aku berfirman, firmanku itu tetap dan tidak bisa dirubah. Siapa yang bisa merubahnya? Kitalah sendiri, karena kita keluar dari kasih Tuhan. Ya, karena kitalah yang menutup pintu berkat Tuhan atas hidup kita. Dosa membawa kita jauh dari Tuhan. Karena itu bertobatlah dan jangan main-main dengan kasih setia Tuhan. Sekalipun Dia dengan kasih setianya sampai selama-lamanya. Tapi kalau kita lari dari kasih setia Tuhan itu, maka kita akan menghadapi kutuk, bahkan iblis akan menerkam hidup kita. Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita tahu bersama, punyalah Tuhan langit itu, punya mula Tuhan bumi ini, bahkan dasar-dasar bumi itu Tuhan yang meletakkannya. Karena itu sudah seharusnya kita ini terus memuji, menyembah Tuhan. Ayat yang ke-7, supaya terluput orang-orang yang Kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jauh
jawablah aku. Ya, orang-orang yang terus mencintai Tuhan akan ada keluputan dalam hidupnya. Mungkin kita akan menghadapi masalah, perjuangan, tetapi selalu Tuhan luputkan. Selalu Tuhan luputkan, ya. Ketika kita mau terus hidup sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan, ada keluputan, saudara. Ya, karena itu selalu ya kita bisa bersaksi, tapi Tuhan itu baik. Saya memang menghadapi begini-begini, tapi Tuhan itu luar biasa. Karena bagi orang-orang yang dikasihi Tuhan, masalah itu menjadi batu loncatan untuk iman kita naik lebih tinggi. Tetapi bagi orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan, yang jauh dari Tuhan, yang terus hidup dalam dosa, masalah merupakan kutuk yang membawa mereka semakin jatuh hidupnya, bahkan terjerumus ke dalam malapetaka. Ya, ayat yang ke-8. Allah telah berfirman di tempat kudusnya, aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku. Tuhan sedang berbicara tentang suku-suku, bahkan kota-kota itu akan dibagi-bagikan Tuhan, saudara, ya. Dan lembah-lembah ya sudah diukur oleh Tuhan. Jangan takut, ya. Berkat ini tentang berbicara Tuhan akan membagi-bagikan berkat bagi orang-orang yang setia ikut Dia. Itu sudah ada takaran berkat hidup kita. Karena itu bersyukurlah, tidak usah iri dengan orang yang kelihatannya diberkati. Saya mau bilang berkat Tuhan bukan hanya bicara tentang uang, berkat materi, tidak, saudara. Kesehatan, kekuatan, hari ini nyawa, kehidupan, bahkan kesempatan untuk bertobat, itu adalah berkat yang tidak ternilai yang dari Tuhan. Selalu ada alasan untuk kita bersyukur. Selalu ada alasan untuk kita memuji Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, ya. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan kepada Filistea aku bersorak-sorai. Jadi ini berbicara tentang kota-kota milik Tuhan, suku-suku milik Tuhan, dan Dialah yang berkehendak membagi-bagikan semua kepada orang-orang. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ayat 11, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah engkau, ya Allah, yang telah membuang kami dan yang tidak maju, ya Allah, bersama-sama bala tentara kami? Daud sedang menceritakan bagaimana pengalaman ketika dia jauh ditinggalkan oleh Tuhan karena dia sendiri yang lari dari kesetiaan Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu membuang dan seolah-olah Tuhan tidak maju bersama-sama dengan bala tentaranya. Tetapi dosalah, akibat pemberontakanlah yang membuat menjadi seperti itu, saudara, ya. Apakah doa-doa kita ya berakhir dengan permintaan pertolongan ya untuk berhasil melewati situasi yang penuh tekanan? Daud pernah berdoa bukan hanya untuk keselamatan tetapi untuk kemenangan. Dengan pertolongan Tuhan ya kita bisa mengklaim lebih banyak daripada sekedar bertahan hidup. Kita bisa mengklaim kemenangan. Carilah cara-cara di mana Tuhan bisa memanfaatkan penderitaan kita sebagai kesempatan untuk menunjukkan kuasa-Nya bagi kita. Ayat yang berikutnya, saudara, ayat yang ke-13, ya, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, Moab, Edom, dan Filistea adalah musuh-musuh Israel yang berturut-turut berada di sebelah timur, selatan, dan di barat. Mereka membenci bangsa Israel dan juga Allah Israel. Jadi ini Moab, saudara, ya, Edom, ya, Filistea, ini musuh-musuh orang Israel. Tapi Tuhan bilang itu semua kepunyaanku. Mereka tumpuan kakiku. Kalau aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, bisa, kata Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Daud juga percaya itu, ya. Tetapi saudara, Tuhanlah yang berdaulat atas semuanya. Sekalipun mereka terlihat ya membenci Israel, membenci Allah Israel, ya, dan seolah-olah mereka juga pernah menang terhadap Israel dalam peperangan. Seolah-olah Tuhan tidak membela Daud dan pasukannya. Ya, tetapi itu adalah pembelajaran. Ya, lalu akhirnya mereka berseru kepada Tuhan dan Tuhan membela mereka. Makanya Daud berkata, dengan Allah, ya, ayat 14, akan kita lakukan perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Saudara, ya,
Daud selalu mempergunakan kesempatan peperangan, masalah pergumulan menjadi sebuah kesempatan untuk dia melibatkan Tuhan. Sehingga dia melihat semua kesempatan peperangan itu adalah sebuah kesempatan. Dia melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Dia melihat campur tangan Allah Israel yang luar biasa. Yang terus memberikan pembelaan demi pembelaan sehingga semua bangsa takjub dan melihat, wow, memang tidak ada Tuhan selain Tuhannya orang Israel. Saudara, bagaimana itu pun bisa terjadi dalam hidup kita. Pakailah setiap pergumulan kita dan katakan, Tuhan, dalam pergumulanku ini aku mau melihat campur tangan Tuhan. Yes, aku mau menghadapi semua pergumulan hidupku hari-hari ini. Dan ini saatnya aku mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kenapa? Karena aku mau berserah kepadamu. Pakai, saudara. Orang fasik membiarkan semua pergumulan lewat tanpa ada apa-apa. Tapi orang yang berhikmat dan bijaksana menjadikan kesempatan pergumulan dan masalah mereka sebagai kesempatan melibatkan Tuhan dan melihat campur tangan Tuhan. Di dalam semua pergumulan hidup saya telah melibatkan Tuhan. Saya duduk di kaki Tuhan dan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja meluputkan hidup saya. Dan semua pengalaman itu menjadi sebuah kesempatan untuk Tuhan bekerja, dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Makanya di dalam setiap khotbah-khotbah saya ada begitu banyak kesaksian bagaimana Tuhan itu ajaib bagi hidup saya. Karena itu saudara, bagian kita hari-hari ini adalah terus mencari hadirat Tuhan, adalah terus mencari kuasa Tuhan, adalah terus mencari perkenanan Tuhan. Karena kita percaya hadiratnya lah yang membawa kesembuhan, hadiratlah yang membawa pemulihan bagi hidup kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau sungguh-sungguh berkata, hadirat-Mu Tuhan yang membawa pemulihan dalam hidup kami. Tuhanlah yang sanggup melakukan lebih besar dari apa yang kami doakan. Hadirat-Mu sanggup menyembuhkan, hadirat-Mu sanggup menyembuhkan sakit rohani kami. Keterikatan dosa kami akan dilepaskan. Apapun yang malam ini mengikat kami, dalam hadirat-Mu sanggup dilepaskan. Mari saudara, pakai momen malam ini untuk menjadi satu kesempatan kita meminta Tuhan melepaskan kita dari semua ikatan-ikatan dosa, ikatan-ikatan persoalan yang begitu membelenggu kita. Alami Tuhan secara pribadi. Pakailah semua kesempatan peperangan dalam hidupmu menjadi kesempatan untuk menang dan melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Mari angkat tanganmu saudara, dan kita mau katakan pada Tuhan malam hari ini, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi hidup kami Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi katakan, kami percaya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kami merindukan hadirat Tuhan dalam hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk senantiasa menghormati Tuhan dalam hidup kami, dan menjadikan semua kesempatan pergumulan di hidup kami untuk melihat kemenangan demi kemenangan dan campur tangan Tuhan.
Kami datang malam hari ini merendahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kami datang Tuhan memohon belas kasihan-Mu atas hidup kami. Tuhan, Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Bapa, biarlah Engkau turut Tuhan bekerja dalam segala persoalan kami. Kami hanya mau merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada istri-istri yang bergumul untuk suami yang belum bertobat. Ada suami-suami yang bergumul untuk istri yang belum bertobat, yang bergumul untuk anak-anak yang belum bertobat, untuk orang tua yang belum bertobat. Bahkan apapun pergumulan kami malam hari ini, ada begitu banyak di luar sana orang-orang yang sedang bergumul untuk pekerjaan, rumah tangga, keuangan mereka. Biar hari ini kami semua Tuhan duduk merendahkan hati dan hidup kami di hadapan Tuhan dan berkata, Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Tuhan, nyatakan kemenangan demi kemenangan-Mu supaya kami boleh bersaksi tentang kedahsyatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, Engkau melihat setiap rumah tangga, keluarga-keluarga yang malam hari ini terus setia berdoa bersama Tuhan. Berkati suami, istri, anak-anak yang hari-hari ini terus duduk mengikuti mesbah doa dan berdoa kepada Tuhan. Berkati Bapa. Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami dalam keluarga ini Bapa. Engkau Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap persoalan demi persoalan yang kami hadapi. Dalam masalah ekonomi, keluarga, keuangan, kesehatan, bahkan kesatuan hati dalam rumah tangga ini Tuhan menjadi jawaban. Jadikan suami istri menjadi pasangan yang luar biasa, sama-sama saling mengasihi dan bergandengan tangan. Begitu juga dengan anak-anak. Ada ikatan tali kasih Tuhan dalam rumah tangga kami. Tapi hamba juga tak berdoa buat istri-istri yang mungkin terus bergumul untuk suami yang belum bertobat, suami-suami yang juga bergumul untuk istri yang belum bertobat, yang mereka tidak bisa mesbah bersama-sama. Tuhan terus berikan kekuatan, jamah Tuhan, jamah istri-istri bertobat, suami-suami bertobat, sehingga rumah tangga boleh dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Bapa, berkati setiap keluarga-keluarga, berkati orang tua kami Tuhan, opa oma kami Tuhan, mereka di masa tua mereka, biarlah mereka terus bersuka cita karena Tuhan ada dalam hidup mereka, disembuhkan dari segala sakit penyakit, damai sejahtera Kristus turun atas hidup mereka. Biarlah Tuhan tidak ada ketakutan, tetapi yang ada sukacita dan damai sejahtera. Berkati setiap orang-orang yang mengharapkan punya anak keturunan Tuhan. Engkau yang berjanji beranak cucu dan berkembang biak penuhilah bumi ini. Itu janji Tuhan atas kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, biar dari rahim-rahim wanita-wanita yang diurapi Tuhan lahir keturunan ilahi. Anak yang kami minta di dalam nama Yesus. Hamba percaya kami akan mendengarkan banyak kesaksian. Tuhan membukakan setiap kandungan yang tertutup. Tidak ada roh kemandulan dalam nama Yesus. Berikan cucu-cucu ilahi, anak keturunan ilahi bagi setiap kami. Dengar setiap pergumulan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa Bapa untuk anak-anak kami, terus mereka juga tumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan, dijauhkan dari segala kenakalan remaja, dijauhkan dari segala pemberontakan. Mereka yang membutuhkan jodoh, merindukan pekerjaan, Tuhan yang menjadi jawaban atas mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan juga Engkau terus memberkati orang-orang yang sakit terbaring di rumah sakit, mereka yang membutuhkan kesembuhan. Dalam nama Yesus lawatan Tuhan terjadi. Berkati obat-obatan yang dipakai, berkati Tuhan supaya mereka boleh sungguh-sungguh bertemu Tuhan di pembaringan mereka. Sakit apapun juga Tuhan, kanker, tumor, bahkan apapun, COVID Tuhan, kena virus, dalam nama Yesus kesembuhan boleh terjadi. Kami tahu hidup mati kami di tangan Tuhan. Bahkan kami tidak takut akan apapun karena Yesus menjadi jaminan hidup kami. Tuhan terus memberkati juga Bapa setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari ikatan dosa. Mereka yang berjuang keluar dari narkoba, obat-obatan terlarang, dari roh kenajisan, percabulan, perselingkuhan. Bahkan mereka yang bergumul dengan persoalan yang berat di hidup mereka, bergumul untuk masalah keuangan, bergumul untuk masalah sakit penyakit, Tuhan menjadi jawaban. Engkau melihat keterbatasan kami Bapa, dalam kelemahan kami kuasa-Mu menjadi sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau berkati anak miskin, fakir miskin, anak-anak terlantar. Tuhan mencukupkan, bahkan memberkati hidup mereka. Dan Tuhan Engkau yang baik, yang tidak pernah membuang
Tuhan setiap orang-orang yang mau terus berharap dan berserah hanya kepada Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia, shalom bagi Indonesia, damai sejahtera-Mu turun bagi bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke hujan pertobatan terjadi. Tidak ada kematian massal karena virus corona, yang ada adalah pertobatan massal. Kami melihat terus jawaban-jawaban doa kami, Indonesia dipulihkan Tuhan, tanah perekonomiannya semua dipulihkan Tuhan. Berkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu. Mereka boleh menjadi wakil-Mu Tuhan untuk terus mengerjakan segala sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan, membawa bangsa ini dalam takut akan Tuhan. Berkati seluruh jajaran kabinet yang ada boleh terus bekerja sama Tuhan. Berkati TNI Polri Tuhan, mereka yang terus ada di barisan terdepan menjaga keutuhan NKRI. Berikan kesehatan, tidak ada perpecahan. Kami berdoa damai sejahtera Kristus, bahkan perlindungan Tuhan yang sempurna ada atas TNI Polri. Berkati Tuhan keluarga mereka, istri anak-anak mereka yang mungkin ditinggalkan karena bertugas. Tuhan yang menjagai, bahkan dimanapun mereka bertugas, perlindungan Tuhan sempurna. Dijauhkan dari segala kejahatan, kenajisan, bahkan apapun yang coba mengganggu hidup mereka. Tuhan menjadi penjaganya Bapa. Terima kasih, berkati tim medis Tuhan yang juga terus ada di garis terdepan mengatasi COVID-19 ini. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Kami usir segala kuasa-kuasa sakit penyakit. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi mereka, keluarga mereka, bahkan semua yang mereka lakukan dalam pelayanan mereka. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Tuhan 5 benua besar yang ada di dunia ini, bahkan seluruh dunia dan negara-negara yang ada dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan memberkati dengan damai sejahtera, bahkan hujan pertobatan boleh tercurah. Semua yang ikut mesbah doa yang ada di negara-negara bagian di dalamnya, Tuhan Engkau yang menjadi kekuatan, memilih mereka menjadi pendoa-pendoa. Terima kasih, rumah-Mu disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami, dan tidak ada perkara yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkara. Kami percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan atas hidup kami. Persoalan masalah kami menjadi batu loncatan untuk iman kami naik ke level yang lebih tinggi. Kami siap menerima berkat-Mu Tuhan, membuka hati dan tangan kami di hadapan-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati keluarga-Mu, anak cucu-Mu, diberkati oleh Tuhan. Engkau akan melihat hari-hari yang baik, diberkati keuangan-Mu, Engkau tidak akan pernah berkekurangan, dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati. Tetaplah setia berharap, tetaplah setia berdoa. Apapun persoalan kita, Tuhan adalah jalan keluar. Jangan lupa kalau saudara diberkati dengan tayangan ini, bagikan kepada orang lain, keluargamu, ya grup-grupmu, supaya mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa like, share, dan komen. Tuhan memberkati.